Ya, jadi hari ini tuh kita mau ngebahas suatu peraturan terbaru ya Bu, yang sedang hangat dibicarakan nih oleh seluruh wajib pajak. Itu dapat fasilitasnya bisa sampai 100%. Artinya tidak perlu bayar PPN. Betul. Ini salah satu wujud dukungan dari pemerintah nih bagi sektor industri perumahan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Makanya tadi bagi kawan pajak tuh yang mau punya rumah, buruan deh, mumpung ada aturan ini bisa memanfaatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Keren banget. Gara-gara nonton podcast ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, kembali lagi bersama saya Ida Laila, kawan pajak yang tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kandil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing mengenai informasi-informasi kekinian tentang perpajakan serta isu-isu perpajakan terbaru bersama para pakar, tokoh dan stakeholders Kandil DJP Banten. Nah, episode Katalog kali ini kawan pajak akan bertemu dengan seorang narasumber, yaitu seorang account representatif dari kantor pelayanan pajak Pratama Tiga Raksa. Telah hadir bersama saya Mbak Diana Yosefa Permata Dewi. Iya, betul sekali Bu Ida. Iya, apa kabar Mbak Diana? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Nah, ini agak sedikit berbeda nih, biasanya teman-teman penyuluh yang hadir di podcast Katalog Kandil DJP Banten. Tapi kali ini adalah seorang account representatif. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai isu yang sangat menarik untuk kawan pajak semua. Nah, Mbak Diana boleh nih share ke teman-teman nih, ke kawan pajak, kita hari ini mau ngomongin apa sih? Iya, jadi hari ini tuh kita mau ngebahas suatu peraturan terbaru ya Bu, yang sedang hangat dibicarakan nih oleh seluruh wajib pajak, terutama developer dan wajib pajak orang pribadi. Jadi ini tentang pemanfaatan PPN ditanggung pemerintah atas satuan rumah susun dan juga rumah tapak, seperti itu Bu. Ini kayaknya sebetulnya bukan hal baru ya. Iya. Tahun lalu sepertinya juga sudah mulai berlaku. Betul. Cuma kemudian berlanjut di tahun 2024 ini. Ada aturan lanjutannya ya Bu. Ada aturan lanjutan. Boleh deh dikasih gambaran sedikit dulu. Aturan ini mengatur seperti apa? PPN DTP itu apa sih? Iya, jadi itu sederhananya bagi kawan pajak nih yang mau memiliki rumah Bu, bisa memanfaatkan PPN ditanggung pemerintah. Jadi kita ada fasilitas ya Bu ya, untuk free PPN gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut nih Bu. Dulu sudah ada aturannya, sekarang ada aturan. Ini berlakunya mulai kapan sampai kapan? Kemudian apakah memang ada perbedaan antara yang dulu dan sekarang? Iya, jadi ini kan sudah ada 2 PMK ya Bu. Yang pertama PMK 120 tahun 2023, yang terbaru PMK nomor 7 tahun 2024. Untuk yang PMK 120 tahun 2023 itu untuk yang penyerahannya dari tanggal 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024. Nah, untuk yang penyerahan selanjutnya itu di tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, seperti itu. Ada bedanya apa sih? Kenapa dibikin jadi 2 PMK seperti itu? Iya. Kalau untuk perbedaan PMK-nya, mungkin PMK yang pertama hanya mengatur sampai dengan 2023 saja Bu. Untuk PMK nomor 7 itu mengatur sampai dengan akhir Desember 2024. Kemudian untuk tanggal penyerahannya kenapa berbeda? Karena juga fasilitas PPN yang diberikan berbeda, gitu. Jadi kalau yang seperti apa tuh? Kalau yang tadi penyerahannya maksimal 30 Juni, itu dapat fasilitasnya bisa sampai 100%. Artinya tidak perlu bayar PPN. Betul. Nanti kita ada skema perhitungannya ya Bu ya. Iya. Sementara itu untuk yang mulai 1 Juli sampai dengan akhir Desember itu hanya mendapatkan 50% saja. Berarti kawan pajak cepetan beli rumahnya gitu. Betul. Ya. Tapi sekarang udah tanggal berapa? Iya. Sekarang udah mulai akhir Juni tapi masih bisa memanfaatkan untuk yang fasilitas 50% ya Bu ya. 50% lumayan lah ya, 50% lumayan Bu, diskon. Lumayan banget. Kan PPN itu nilai 11% dari nilai DPP. Betul. Otomatis berarti lumayan tuh kalau setelah Juninya berakhir nih, mulai Juli berarti bayarnya 5,5% saja mungkin ya gitu dari DPP. Betul sekali. Sangat menarik sekali ini ya. Sebetulnya kenapa sih pemerintah mengeluarkan PMK ini? Latar belakangnya apa sih?
Ini selaras dengan keinginan pemerintah ya Bu, yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional pertama. Kemudian ini salah satu wujud dukungan dari pemerintah nih bagi sektor industri perumahan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Makanya tadi bagi kawan pajak tuh yang mau punya rumah, buruan deh, mumpung ada aturan ini bisa memanfaatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah seperti itu. Tapi yang bisa memanfaatkan ini, kawan pajak misalnya sudah punya 1, 2, terus pengen beli lagi rumah yang baru, itu bisa memanfaatkan ini juga atau ada aturan siapa yang boleh? Sepanjang kawan pajak membeli rumah yang baru ya Bu ya, hunian baru yang siap huni, itu masih bisa memanfaatkan PPN ditanggung pemerintah ini. Tapi untuk 1 unit rumah itu hanya untuk 1 NIK saja gitu. Berarti kalau NIK-nya udah pernah dipakai nggak bisa lagi dapat PPN DTP ini gitu ya? Betul. Oke, tapi kalau sebelumnya belum pernah memanfaatkan ini, bisa gitu. Walaupun ini rumah ketiga, keempat gitu boleh ya. Betul. Oke, tuh kawan pajak, walaupun kawan pajak sudah punya rumah, sekarang masih punya cadangan investasi gitu ya, boleh tuh beli rumah lagi mumpung PPN-nya lagi tanggung pemerintah ya. Oke. Nah, sebetulnya objeknya itu hanya rumah tapak saja dan rumah susun atau bisa ruko atau ada yang lainnya juga? Bisa Bu, jadi untuk rumah toko, rumah kantor itu juga termasuk yang mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah sepanjang harganya tidak lebih dari 5 miliar rupiah. Oke, berarti aturannya adalah tidak boleh harganya di atas 5 miliar. Betul. Artinya jika kawan pajak beli rumah seharga 2 miliar misalnya, itu full PPN-nya ditanggung sama pemerintah? Iya, jadi itu di aturannya dijelaskan Bu, untuk PPN DTP ini maksimal DPP-nya adalah 2 miliar rupiah yang mendapatkan fasilitas. Maksimal 2 miliar rupiah, yang sampai 5 miliar itu apa? Nah itu nanti mengenai pembuatan faktur pajaknya Bu. Jadi nanti akan ada aturan lebih lanjutnya. Berarti itu lebih ke teman-teman developer ya? Betul, dari pihak penjual. Dari pihak penjualnya. Nah, jika kawan pajak beli rumah dengan nilai tidak lebih dari 2 miliar. Tapi ini sekarang nih baru deal-dealan nih. Penyerahannya tuh masih kan ternyata masih perlu ada yang diperbaiki segala macam. Penyerahan atau proses administrasi lah memerlukan waktu gitu. Akhirnya penyerahannya tadinya belinya sekarang nih Juni gitu ya. Tapi ternyata baru penyerahan di bulan depan misalnya seperti itu. Mundur ya Bu ya? Mundur itu seperti itu, kawan pajak tetap dapat yang 100% atau jadi 50%? Nah itu Bu, jadi di aturannya kan jelas ya Bu disebutkan. Mana yang mendapatkan 100%, mana yang mendapatkan 50%. Nah kita kunci ini di tanggal penyerahannya Bu. Tanggal penyerahannya. Jadi tadi sudah jelas kalau penyerahannya 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024 mendapatkan fasilitas 100%. Tapi ternyata mundur nih, misalnya dari Juni menjadi bulan Oktober. Nah, ini berarti nanti developer atau penjual melakukan penggantian faktur, Bu. Jadi yang awalnya kan nanti memberikan 2 faktur ya Bu ya, yang awalnya mendapatkan dua-duanya mendapatkan fasilitas, nanti yang satu harus dibetulkan penggantian kode transaksinya jadi 01 seperti itu. Jadi yang dapat fasilitas hanya yang satu aja, yang setengahnya nanti harus disetorkan ke negara. Oke, berarti nih kawan pajak titiknya bisa menggunakan fasilitas ini adalah tanggal penyerahan. Betul. Ketika si rumah itu diserahkan kepada kawan pajak dari developer. Selama belum diserahkan masih belum bisa diberikan fasilitas ini. Betul. Nanti ada syarat-syaratnya ya Bu ya. Karena nanti developer itu harus menerbitkan berita acara serah terima. BAST itu. BAST, dan itu juga harus didaftarkan di aplikasi Sikumbang milik Kementerian PUPR gitu. Ada jangka waktunya juga Bu. Ada apa di aplikasi itu, mendaftarkan apa itu? Di situ nanti yang awal, jadi rumah yang akan dijual harus memiliki kode identitas rumah Bu. Nah kode identitas rumah ini didapatkan developer melalui aplikasi Sikumbang tadi milik Kementerian PUPR. Nah selain itu berita acara serah terima ini juga harus didaftarkan di aplikasi Sikumbang tadi gitu. Jadi semuanya harus sudah masuk di aplikasi dulu, baru bisa diakui. Kalau masuk di aplikasinya lewat dari jangka waktu pelaksanaan fasilitas ini berarti sudah tidak bisa ya? Tidak bisa Bu, karena ada batas waktu. Jadi berita acara serah terima itu sudah harus didaftarkan di aplikasi Sikumbang paling lambat akhir bulan berikutnya. Dari bulan penyerahan. Jadi kalau tadi penyerahannya di bulan Juni 2024, Juli berarti paling lambat 31 Juli itu sudah harus didaftarkan berita acaranya. Kalau ternyata belum
tidak bisa mendapatkan fasilitas ini, Bu. Berarti kawan pajak juga harus ini ya, harus aware. Harus Betul. sampaikan ke pihak developernya. Jangan sampai fasilitas ini jadi tidak dapat dipergunakan gara-gara sayang ya, Bu ya. Developernya lupa masukin ke si kumbangnya. Oke, itu jadi harus jadi perhatian kawan pajak. Lebih cepat lebih baik ya, nggak usah nunggu sebulan ya. Selesai penyerahan langsung ini data. Juni masih ada beberapa hari mungkin bisa. Ini kita syuting di tanggal 27, tinggal 3 atau 4 hari lagi. Ya tapi tetap semangat ya kawan pajak, masih ada waktu untuk bisa memanfaatkan fasilitas ini. Oke, kembali lagi tadi saya pengen tanya, ini kalau si kawan pajak ini ternyata tidak punya NPWP misalnya, apakah dia masih bisa memanfaatkan fasilitas ini? Kalau yang dari aturannya kan pakai NIK ya, Bu, nomor induk kependudukan. Berarti tidak ada kaitan sama NPWP. Iya, tidak masalah ya, Bu. Sebegitu ini ya, diberikan kemudahan ya, Bu ya. Kemudahan iya, dari pemerintah ya. Karena nanti di faktur pajak juga developer itu hanya input NIK beserta dengan nomor induk nomor identitas rumah yang tadi yang sudah tadi persyaratannya yang penting ada nomor identitas rumahnya itu sama NIK ya? Karena itu harus dicantumkan, Bu, di faktur pajaknya. Gitu. Nah tadi Mbak bilang ada 2 jenis faktur pajak yang diterbitkan oleh developer. Boleh sedikit disampaikan, mungkin ada juga kawan pajak yang berprofesi sebagai developer perumahan. Apa sih faktur pajak apa saja? Boleh. Iya. Jadi di sini dijelaskan ya, Bu, di peraturan itu bahwasanya ada beberapa jenis faktur pajak yang harus dibuat oleh developer. Jadi kita bagi dulu nih, Bu, untuk transaksi yang harga jualnya sampai dengan 2 miliar. Oke, ya, itu dulu ya sampai 2 miliar. Jadi nanti ada yang sampai dengan 2 miliar, ada yang nanti yang harganya di atas 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Nah, untuk yang penyerahannya di tanggal 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024. Untuk transaksi yang harga jualnya sampai dengan 2 miliar, di sini developer menerbitkan 2 faktur pajak, Bu. Ya, 2 faktur pajak dengan kode transaksinya 07. DPP PPN-nya 50% dari harga jual yang di bawah 2 miliar tadi. Ya, ini PPN-nya langsung ditanggung oleh pemerintah. Ya, jadi nanti itu yang saya sebutkan tadi, Bu, di faktur pajak jangan lupa dicantumkan kode identitas rumahnya tadi. Kemudian sudah harus ada di eksekusi PMK nomor 120 tahun 2023. Dituliskan di situ ya? Di faktur pajaknya, Bu ya. Nah, itu dua-duanya mendapatkan fasilitas. Ya. Kemudian kalau yang misalnya harganya di atas 2 miliar sampai dengan 5 miliar tadi seperti apa? Kalau tadi hanya 2 faktur, untuk ini menerbitkan 3 faktur, Bu. Faktur apa aja itu? Nah, faktur yang 2 pertama sama dengan faktur yang saya sebutkan sampai sebelumnya. dengan 2 miliar itu. Iya, yang sisanya? Kode transaksinya 07. Sisanya itu dengan kode transaksi 01. Apa itu kode transaksi 01? Yang tidak dapat fasilitas, Bu. Iya, berarti yang dapat fasilitas hanya sampai 2 miliar saja. Yang nggak dapat fasilitas tadi ya DPP-nya berarti sisanya ya, Bu ya, di atas 2 miliar sampai dengan 5 miliar berarti ini harus disetorkan sendiri oleh developer ke kas negara gitu. Ada kewajiban tetap membayarkan PPN-nya. Betul. Karena sudah di atas 2 miliar. Nah, kalau beli rumahnya nggak sampai 2 miliar dapat semua, Bu, free PPN-nya. Ya, kalau sampai dengan 30 Juni. Iya, benar. Berarti tadi DPP-nya 50%, untuk faktur yang pertama 50% dari faktur yang DPP. kedua. Itu untuk yang penyerahannya sampai dengan 30 Juni. Nah, kalau yang penyerahannya sampai dengan 31 Desember, itu perlakuannya berbeda lagi, Bu, karena kan fasilitasnya hanya 50% saja. Iya, penulisan DPP-nya itu ya. Betul. Nah, jadi kalau tadi yang harga jualnya sampai dengan 2 miliar, faktur pajaknya dua-duanya kode transaksinya 07, kalau sekarang kode transaksinya 107, yang satu lagi hanya 01. Gitu. Yang 01 yang nggak kena PPN. Betul. Yang kena PPN. Iya, yang kena PPN. Untuk jadi yang 107 adalah yang PPN-nya ditanggung pemerintah, hanya 50%-nya saja perhitungannya. Jadi nanti yang 07 dengan DPP harga jual sampai dengan 2 miliar seperti tadi ditanggung pemerintah. Nanti yang kode 01 DPP 50% juga, Bu, tapi tidak mendapatkan fasilitas ditanggung pemerintah. Kalau gimana yang harga jualnya di atas 2 miliar sampai dengan 5 miliar tadi? Sama, menerbitkan 3 faktur. 2 fakturnya sama seperti yang sebelumnya. Cuma perhitungan PPN-nya saja yang berbeda. 07, 01. Jadi kalau yang tadi 07-nya 2,
01-nya 1, sekarang 07-nya 1, 01-nya 2. Oh, Gitu. Oke, karena memang sudah lewat dari tanggal 30 Juni Betul. itu ya. Karena hanya 50% saja ya Hanya Bu yang mendapatkan 50%. fasilitas. Seperti itu. Oke. Ya, kawan pajak kalau berprofesi sebagai seorang developer perumahan, ini sangat penting sekali untuk menawarkan rumah itu jadi lebih menarik. Jadi kan, ajang promosi ya Bu? Iya, jadi promosi. Mungkin bisa kawan pajak juga karena sudah tahu informasi ini bakal nanya-nanya, ini PPN-nya gimana gitu ya, ditanggung pemerintah apa enggak gitu ya. Oke, yang penting penyerahannya kalau terakhirnya tanggal 31 Desember 31 berarti. Desember. 2024. Masih ada kesempatan untuk dapat yang fasilitas 50%. Yang 50%. Iya. Oke. Nah, kawan pajak sangat menarik sekali. Untuk kawan pajak yang masih mencari-cari rumah, tenang aja. Masih dapat fasilitas itu walaupun hanya setengahnya ya. Lumayan. Itu lumayan banget. 5,5% dari 1 miliar luar biasa. Lumayan Bu. Bisa untuk beli yang lain-lain. Iya. Oke. Mekanismenya nih, kalau kawan pajak berkenan untuk mendapatkan fasilitas ini, apa sih yang harus mereka siapkan sebetulnya? Yang harus dipersiapkan oleh kawan Atau pajak? cukup developer saja yang menyediakan semua dokumen-dokumennya, atau kawan pajak pun harus menyiapkan? Untuk dokumen memang ini hanya kepada developer saja ya Bu ya, si penjual, karena diatur terkait penerbitan faktur pajaknya. Mungkin kalau dari kita si pembeli ya memastikan bahwasannya rumah yang kita beli ya harganya sesuai, tidak lebih dari 5 miliar, kemudian ya seperti Ibu bilang tadi, kita juga harus saling mengingatkan nih Bu kepada developer. Gitu ya, lewat ya. Niat kita mau dapat PPN tapi ternyata ada persyaratan yang tidak terpenuhi, malah jadi nggak dapat fasilitas gitu. Lumayan kalau harus tiba-tiba bayar 11% gitu ya. Iya, karena kalau seandainya tidak terpenuhi kriteria yang dimaksud, ya developer harus melakukan pembetulan ya Bu ya, untuk faktur pajak yang dilaporkannya dan gitu. si kawan pajak juga harus bayar. Iya, jadi harus setor PPN-nya. Harus setor 11% dari harga jual. Wow. Jadi kawan pajak juga harus sama-sama aware tentang ketentuan ini. Betul. Mengingatkan developernya supaya hak kawan pajak masih bisa dipenuhi ya. Betul. Oke. Nah, kawan pajak kan nggak semuanya membayar pembelian rumah itu dengan cash. Iya. Tadi kan titik temunya adalah kapan rumah itu diserahkan. Apakah jika kawan pajak memanfaatkan fasilitas perbankan KPR, itu juga mereka masih tetap mendapatkan fasilitas ini? Iya. Jadi fasilitas ini juga untuk pembayaran cash dan juga kredit ya Bu ya. Jadi tadi lupa nih di awal kita sebutkan, ada salah satu syarat lagi di mana uang muka atau pembayaran itu tidak boleh sebelum tanggal 1 September 2024. Maaf, 1 September 2023. Gitu, untuk uang muka ya Bu. Jadi misalnya ada kawan pajak yang beli rumah tapi sudah ada pembayaran uang muka di bulan Agustus. Gitu. Walaupun penyerahannya di bulan Juni 2024. Nah, itu sudah menggugurkan untuk mendapatkan fasilitas ini Bu. Gitu. Berarti memang harus yang transaksinya sejak awalnya itu per 1 September. Pembayaran uang muka pertamanya di 1 September 2024. Walaupun untuk yang September dan Novembernya tidak mendapatkan fasilitas, tapi masih bisa dapat untuk yang November dan Desembernya. Kemudian bagaimana untuk kawan pajak yang membeli kredit ya Bu ya. Ini saya ada satu contoh kasus ya Bu. Seperti ini, jadi ada WP membeli apartemen kepada developer harganya 700 juta. Kemudian dia melakukan pembayaran DP sebesar 100 juta di bulan Januari 2024 ya. Ada pencairan kredit dari banknya sebesar 600 juta yang dibayarkan ke developer sekaligus. Nah, di bulan Maret 2024, bagaimana mekanismenya? Jadi atas pembayaran yang dibayarkan, pelunasan yang dibayarkan oleh bank kepada developer, nah itu yang sebagai perhitungan mendapatkan PPN ditanggung pemerintah ini Bu. Jadi untuk yang Januari, developer membuat faktur pajak atas uang mukanya, kemudian di bulan Maret membuat faktur pajak lagi atas yang pelunasan dari pihak bank. Seperti itu. Jadi faktur pajaknya ada 2 kalau kayak gitu ya. Tetap. Tapi semuanya dapat fasilitas PPN. Semua dapat fasilitas Bu. Karena semuanya dilakukan dalam rentang waktu pelaksanaan PMK ini. Betul. Dan penyerahannya di bulan Juni 2024 gitu. Nah, kawan pajak berarti kalau kawan pajak yang melakukan transaksi sebelum 1 September 2023 berarti tidak mendapatkan fasilitas ini. Sayang sekali. Jadi memang sangat terbatas ya. Pemerintah memberikan fasilitas ini untuk
menggiatkan perekonomian mungkin ya Betul. seperti itu. Tapi dengan persyaratannya ya Bu ya. Iya. Dengan ketentuannya. Oke, sangat menarik sekali kawan pajak apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Diana mengenai PPN DTP pembelian rumah tapak ya. Iya. Rumah tapak, ruko, apalagi rumah kantor. Rumah kantor, rumah susun, termasuk apartemen juga. iya apartemen juga. Oke, pokoknya rumah yang digunakan oleh kawan pajak Iya. ya untuk usaha kah, untuk rumah tinggal. Sepanjang harganya tidak lebih dari 5 miliar ya Bu. 5 miliar. Wah, di bawah 5 miliar transaksinya mulai 1 September sampai dengan 31 Desember 2024. Iya. Oke, ada lagi nggak nih Kak Mbak Nadia yang ingin disampaikan untuk kawan pajak? Ini Bu ya. Kalau tadi kan ada yang berhak, berarti ada juga yang tidak berhak. Oke. Iya, Yang tidak untuk- berhak siapa ya? Nah itu tadi Bu, kalau untuk bagi kawan pajak nih yang tidak bisa memanfaatkan fasilitas ini, kita lihat pertama objeknya dulu Bu. Oke. Nah jadi objek yang diserahkan ini bukan rumah tapak atau rumah susun. Nah ini otomatis tidak mendapatkan fasilitas ya Bu Oke. ya. Kemudian itu tadi kalau penyerahan atau pembayaran uang mukanya itu sebelum 1 September 2024 itu juga nggak dapat. Terus kalau penyerahannya sebelum 1 November 2023 atau setelah 31 Desember 2024 itu juga nggak dapat fasilitas ini Bu. Udah bayar uang muka di Agustus Iya. 2024 tapi penyerahan Iya, baru Januari baru nanti 2025. 2025 itu nggak Oh, udah bisa, nggak bisa. gitu. Oke. Jadi developernya udah suruh kebut bangun rumahnya biar jadi. Nah terus yang selanjutnya jadi rumah ini tidak boleh dipindah tangankan selama 1 tahun Bu dari tanggal penyerahan. Jadi selama 1 tahun rumahnya nggak boleh dijual ya kawan pajak ya, harus menjadi milik sendiri dulu. Iya. Terus untuk developernya, kalau faktur pajaknya diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, itu juga menggugurkan Bu fasilitas ini. Ya, Terus berarti selain ya, menerbitkan faktur pajak juga harus ada pelaporan realisasinya. developer Gitu. juga yang Developer melakukan. juga. Oke. Yang terakhir itu tadi berita acara serah terima yang harus didaftarkan di aplikasi Sikumbang paling lambat akhir bulan. Berikutnya setelah bulan penyerahan itu. Wow, Nah, ini makanya harus emang semuanya dua arah harus ya, Bu. aware ya dua-duanya Iya. ya. Developernya juga aware, Iya. kawan pajak juga yang beli rumah ini harus tahu juga. Betul. Penting karena kalau ada sedikit kesalahan teknis di developer Bisa gugur ya Bu haknya ya. gugur, Iya. sayang banget. Iya. Jadi ketika kawan pajak membeli rumah saat ini coba dicek dan recheck pihak developernya Iya. sudahkah menggunakan si aplikasi Sikumbang itu. Mungkin nanti bisa dikasih print out peraturannya ya Bu ya. Betul. Ke developernya begini loh peraturannya jadi biar Iya loh, kita udah nggak keluar miss. loh aturan dari Kementerian Keuangan. Iya. PMK 120 sekarang PMK nomor 7. Wah, kata Iya. developer keren banget. Gara-gara nonton podcast Podcast gue. ya. Luar biasa. Oke, kalau begitu sepertinya dari A to Z itu tentang PMK 120 dan PMK 7 tahun 2024 Ya. ini sudah dibahas tuntas oleh Mbak Diana. Silakan Mbak Dina, apakah ada closing statement untuk kawan pajak semua? Untuk kawan pajak yang mau membeli rumah buruan jangan sampai kelewat ya, walaupun sekarang udah bulan Juni 2024 masih ada kesempatan, tenang. Untuk bulan Juli sampai tanggal 31 Desember 2024 masih bisa mendapatkan fasilitas PPN yang 50%. Jadi buruan. Buruan datangin developer. Beli rumah banyak-banyak. Tapi cuma Banyak-banyak. satu nik loh. Oh, satu aja ya. 1 unit rumah siap huni ya Bu ya. Siap, Budi. Untuk 1 NIK gitu. Oke, terima kasih Mbak Diana atas Sama-sama, sharingnya. Ibu. Luar biasa sekali sharing mengenai fasilitas loh untuk kawan pajak semua. Kita nggak bicara tentang peraturan harus lapor ini segala macam, tapi justru fasilitasnya yang diberikan oleh Iya, pemerintah iya. untuk kawan pajak semua agar kawan pajak bisa mendapatkan kelapangan ya Betul. untuk membeli rumah. Biasanya ini yang teman-teman milenial ya Bu ya, yang lagi umur-umurnya cari rumah nih Ya, biasanya. keluarga baru. Keluarga baru, iya. Mencari rumah-rumah tapak untuk belum menjadi investasi tapi baru untuk pertama kali beli Iya, rumah. Ini betul. betul-betul sangat meringankan kawan pajak semua. Terima kasih kawan pajak semua sudah menonton dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kandil DJP Banten hari ini. Bahasan kita tentang PPN DTB, pembelian rumah tapak, ruko, rusun, itu semuanya insya Allah akan bermanfaat buat kawan pajak semua. Jika kawan pajak masih ingin mengetahui informasi-informasi perpajakan lainnya, kawan pajak dapat mengikuti media sosialnya Kandil DJP Banten. Kami punya YouTube, kemudian Facebook, dan juga
Spotify Kanwil DJP Banten, di @kanwildjpbanten, serta Instagram, Twitter, dan TikTok Kanwil DJP Banten di @pajakdjpbanten. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.